Yosif Vissarionovich Djugashvili lahir pada 18 Desember 1878 di Gori, sebuah kota kecil di Georgia yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Ia lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang pembuat sepatu yang suka mabuk dan sering bersikap kasar. Ibunya, seorang wanita kuat, menginginkan masa depan lebih baik untuk anaknya. Ia mendorong Stalin muda untuk bersekolah di seminari, sekolah agama ortodoks, berharap putranya menjadi imam. Namun di balik dinding seminari, Stalin muda tidak hanya belajar kitab suci. Ia diam-diam membaca karya-karya Karl Marx dan para pemikir revolusioner. Ia mulai memandang agama bukan sebagai jalan keselamatan, tapi sebagai alat pengendali masyarakat. Saat usianya menginjak remaja, Stalin keluar dari seminari dan mulai bergabung dalam gerakan bawah tanah yang menentang kekuasaan Tsar Rusia. Ia tidak dikenal sebagai orator atau penulis yang hebat, tapi ia punya satu kekuatan: keteguhan hati dan kemauan untuk melakukan apapun demi tujuannya. Ia mengorganisir pemogokan, pencurian bank untuk mendanai partai, dan menyelinap dari satu kota ke kota lain untuk menghindari penangkapan. Berkali-kali ia ditangkap dan dibuang ke Siberia, tapi ia selalu kembali. Semangat pemberontakan itulah yang mempertemukannya dengan Vladimir Lenin. Dan dari pertemuan itu, masa depan Stalin mulai berubah. Dari anak miskin di Gori, ia akan menjadi bagian dari revolusi yang mengguncang dunia. Saat revolusi Rusia meledak pada 1917, Lenin dan Partai Bolshevik berhasil menggulingkan pemerintahan sementara dan mengambil alih kekuasaan. Stalin, yang saat itu belum dikenal luas, mulai menempati posisi strategis sebagai komisaris nasional untuk urusan bangsa-bangsa. Tapi posisi yang paling menentukan datang pada 1922, ketika ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Jabatan yang terlihat teknis, tapi memberinya akses langsung ke jaringan birokrasi partai. Sementara Lenin berjuang melawan penyakit yang menggerogotinya, Stalin dengan sabar menyusun kekuatannya. Ia menempatkan orang-orang setia di posisi penting, mengontrol jalur informasi dan perlahan mengisolasi lawan politiknya. Bahkan ketika Lenin menyadari bahaya Stalin dan menulis surat wasiat politik yang menyarankan agar Stalin dicopot, surat itu tidak pernah sampai ke publik hingga terlambat. Setelah Lenin wafat pada 1924, terjadi perebutan kekuasaan. Lawan utamanya, Leon Trotsky, pemikir brilian dan orator ulung, berusaha memperjuangkan ideologi revolusi permanen. Namun Stalin bermain secara taktis. Ia membentuk aliansi, menjatuhkan Trotsky secara politik, lalu mengasingkannya ke luar negeri. Dalam waktu beberapa tahun, Stalin menjadi pemimpin de facto Uni Soviet. Tapi yang ia bangun bukan sekadar kepemimpinan, melainkan sistem kekuasaan absolut. Kekuasaan yang tidak lagi berbasis pada ideologi atau debat, tetapi pada ketakutan, loyalitas, dan kontrol total atas semua aspek kehidupan rakyat. Pada akhir 1920-an, Stalin meluncurkan proyek ambisius yang disebut Rencana 5 Tahun. Tujuannya, mengubah Uni Soviet dari negara agraris menjadi kekuatan industri yang tangguh. Pabrik-pabrik baja, tambang batu bara, rel kereta api, dan bendungan raksasa mulai dibangun di seluruh negeri. Tapi kemajuan itu datang dengan harga mahal. Untuk mendanai industrialisasi, Stalin memaksa kolektivisasi pertanian, di mana tanah-tanah pribadi petani disita dan digabungkan ke dalam pertanian kolektif milik negara. Banyak petani menolak. Sebagai tanggapan, Stalin menerapkan kebijakan keras terhadap mereka yang dianggap penghalang kemajuan. Dalam kekacauan ini, kelaparan besar melanda Ukraina dan bagian lain dari Uni Soviet. Banyak sumber menyebutkan bahwa jutaan nyawa hilang dalam bencana yang kemudian dikenal sebagai Holodomor. Namun semua informasi dikendalikan oleh negara, dan narasi resmi selalu menggambarkan keberhasilan ekonomi yang gemilang. Di depan publik, Stalin tampil sebagai bapak bangsa, pemimpin sederhana yang bekerja demi rakyat. Tapi di balik layar ia terus memperluas cengkeraman kekuasaannya. Setiap sektor kehidupan masyarakat diawasi. Siapa berbicara apa, siapa bertemu siapa, bahkan siapa yang hanya berpikir berbeda. Bagi Stalin, pembangunan tidak hanya soal ekonomi. Ini adalah tentang membentuk masyarakat baru.
dengan satu suara, satu pemimpin, dan satu kebenaran. Memasuki akhir 1930-an, Stalin melakukan apa yang kini dikenal sebagai pembersihan besar. Ia menargetkan siapa saja yang dianggap ancaman, jenderal, pejabat, ilmuwan, seniman, bahkan anggota lama Partai Komunis. Tuduhan konspirasi dan pengkhianatan bermunculan. Pengadilan publik diadakan, namun semua sudah ditentukan hasilnya. Banyak orang yang ditangkap tanpa bukti, disiksa untuk mengaku, lalu dihukum tanpa kesempatan membela diri. Rakyat hidup dalam ketakutan bahwa sewaktu-waktu nama mereka bisa muncul di daftar yang salah. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa dipercaya, bahkan dalam keluarga sendiri. Pembersihan ini bukan hanya soal politik, ia juga berdampak psikologis. Rasa takut menjadi budaya, diam menjadi kebiasaan. Loyalitas tidak lagi diukur dari kerja keras, tapi dari seberapa sering seseorang memuji sang pemimpin. Meski demikian, pencitraan Stalin sebagai tokoh penyelamat bangsa tetap dipertahankan melalui seni, media, dan pendidikan. Ia digambarkan sebagai sosok bijaksana, visioner, dan tak tergantikan. Foto-fotonya dipajang di setiap kantor, sekolah, dan rumah. Lagu-lagu dan puisi pun dibuat untuk memujinya. Dalam situasi seperti itu, tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat, karena berbeda berarti berbahaya. Tahun 1941, pasukan Jerman menyerbu Uni Soviet dalam operasi militer terbesar dalam sejarah. Stalin awalnya tidak percaya laporan intelijen, dan invasi itu membuat Uni Soviet terkejut. Namun dalam waktu singkat, Stalin mengambil alih kendali militer dan menyerukan Perang Patriotik Raya untuk mempertahankan tanah air. Meski mengalami kerugian besar di awal, Uni Soviet perlahan berhasil membalikkan keadaan. Dengan pengorbanan luar biasa, mereka memenangkan pertempuran penting seperti Stalingrad dan Kursk. Perang ini mengubah Stalin menjadi simbol kemenangan. Ia hadir di konferensi Yalta bersama Roosevelt dan Churchill, duduk sejajar dengan para pemimpin dunia. Namun kemenangan itu juga memperluas pengaruh Uni Soviet ke Eropa Timur. Negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Rumania mulai diintegrasikan ke dalam blok timur dengan sistem politik yang mengacu pada model Soviet. Setelah perang, Stalin terus memimpin dengan tangan besi. Ia memulai perang ideologi baru yang dikenal sebagai Perang Dingin, persaingan global antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di tengah euforia kemenangan, suara-suara kritis tetap dibungkam. Dan meskipun usianya bertambah, kekuasaannya tidak pernah berkurang. Rakyat hanya tahu satu nama, satu wajah, satu suara. Dan suara itu adalah milik Stalin. Pada 5 Maret 1953, Joseph Stalin wafat di usia 74 tahun. Kepergiannya menciptakan kekosongan besar dalam sistem yang dibangunnya sendiri. Ribuan orang menangis di jalanan. Tidak semua karena duka, sebagian karena bingung dan takut menghadapi dunia tanpa pemimpin yang telah mereka puja selama puluhan tahun. Beberapa tahun setelahnya, penerusnya mulai membuka tabir yang selama ini ditutup rapat. Dokumen-dokumen, kesaksian, dan arsip mulai menunjukkan sisi gelap dari kepemimpinannya. Namun meskipun kebenaran mulai terungkap, banyak rakyat masih sulit memisahkan antara pemimpin dan legenda. Stalin telah membentuk bukan hanya pemerintahan, tetapi juga cara berpikir masyarakat. Dalam sejarah, ia dikenal bukan karena kata-katanya, tetapi karena dampak keputusannya. Ia menciptakan stabilitas dalam kekacauan, namun meninggalkan luka dalam diam. Di balik tokoh besar dan kejayaan, selalu ada sisi yang tidak terlihat. Sejarah tak selalu hitam dan putih, tapi dipenuhi bayangan yang memengaruhi masa depan. Jika kamu ingin terus menyelami kisah-kisah yang membentuk dunia hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena cerita besar belum tentu selesai hanya karena waktunya telah berlalu.